Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Ibnu di sini. Bagi teman-teman yang pertama kali mengunjungi channel ini, saya adalah seorang pekerja 9 to 5 sedang dalam perjalanan menuju kestabilan finansial keluarga dan suka bercerita tentang tips dan juga tools buat bapak-bapak biar makin produktif nih. Nah, di episode kali ini saya pengen bercerita tentang kita sekarang hidup di zaman yang storytelling is the key. Kita bisa menjadi tergugah perasaannya, kita bisa menjadi terinspirasi, termotivasi, terdorong hanya dengan kata-kata. Kita bisa membeli sesuatu hal yang sangat tidak penting, tetapi apabila orang atau salesman-nya atau marketingnya memiliki storytelling yang bagus, akhirnya kita beli, men. Kita beli kayak iPhone 15 sama iPhone 16 sebenarnya apa bedanya sih? Tapi dengan kekuatan storytelling historis dari barang tersebut dan privilege yang selalu dianggu-anggukan dengan iPhone, ya akhirnya orang beli itu. Dan saya direkomendasi oleh algoritma YouTube sebuah channel yang besar ya, sebuah channel yang besar, yaitu adalah Alwi Johan. Kenapa saya menjadikan contoh Alwi Johan dalam pembahasan kali ini? Karena menurut saya Alwi Johan itu adalah yang saya konsumsi sejauh ini kontennya. Dia adalah mahasiswa perfilman. Kemudian dia membahas tentang buku. Di mana buku ini di zaman sekarang, generasi milenial, generasi kita nih, atau generasi Z itu nggak pernah mungkin nggak pernah akrab dengan buku. Jadi karena kita sekarang zamannya serba gadget, jadi semuanya buku pun secara digital, kemudian konsumsi konten pun semua ya base-nya video. Jarang banget sepertinya ya untuk generasi saat ini menikmati sebuah buku. Nah, Alwi Johan ini mencoba untuk bercerita menggunakan storytelling sudut pandang yang unik. Salah satu contoh videonya adalah dia mencari buku-buku kiri yang ada di pasar Blok M. Nah, buku-buku kiri itu apa ya? Buku-buku yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Dan saya nonton konten itu wah, keren juga ternyata. Jadi sangat menarik gitu. Dan akhirnya ternyata sejarah Indonesia itu seperti ini. Dan kebetulan beliau ini suka membahas tentang non-fiksi ya, terutama sejarah-sejarah Indonesia kayak Pramudia Anantatur, kemudian Muso, kemudian yang tadi saya bilang buku-buku kiri. Nah, itu sangat menarik perjalanannya gitu. Dan selain cara dia bercerita dan sudut pandang dia yang unik, meskipun dia mahasiswa perfilman, dari segi editingnya pun bisa dibilang ya memadai gitu, tapi tidak yang kayak youtuber yang memiliki editor gitu ya. Tapi dengan kekuatan dia bercerita tuh menjadi menjadi unik banget teman-teman. Jadi coba nanti teman-teman ke channelnya Alwi Johan. Dan saya juga ngerasa nggak percaya gitu, ternyata channel yang membahas buku itu bisa tumbuh sebesar itu. Tahu nggak subscribernya berapa? Subscribernya di sini nih ada 181.000 subscriber. Gila nggak tuh? Terus dia bahas tentang misalnya ini fakta-fakta di Nusantara itu hampir 10.000. Membahas pasar buku Palasari 3 minggu lalu. Bayangin, bahas buku-buku di mungkin tempat buku bekas ya, itu banyak yang nonton. Itu artinya banyak juga orang yang masih menikmati sastra, masih menikmati literasi, itu masih membaca buku, itu banyak. Dan setiap niche, setiap tema sebuah channel itu pasti ada crowdnya gitu. Dan saya nikmatin banget channel ini. Jadi teman-teman boleh deh cek. Dan karena channel ini pula saya melihat membaca sebuah buku itu tidak hanya kita mengonsumsi isinya aja, tapi kita mencoba mencari tahu
si penulis ini nih karakternya seperti apa. Penulis ini apa yang dia rasain, apa sudut pandang dia, apa prinsip dia, apa yang membuat dia menuliskan karya ini gitu ya. Karena ada kata-kata gini, untuk sebuah sastra yang sangat bagus lebih baik untuk tidak difilmkan, karena imajinasi manusia itu luas banget teman-teman. Jadi membaca buku itu tidak bisa tergantikan juga dengan kita nonton filmnya, dengan kita mereview atau kita meresensi sebuah buku. Hal yang harus kita lewati kalau kita pengen merasakan sensasi membaca buku adalah membaca buku itu sendiri gitu ya. Dan itu yang membuat saya penasaran kembali. Saya buka lagi buku-buku saya yang lama-lama itu, yang zaman waktu kuliah. Salah satunya ini bukunya Kinsia Yusa, judulnya Riuh. Nah, insya Allah kita bakal bahas di episode berikutnya nih. Ini cukup bagus. Nah, nanti kita bakal review di sana. Dan membuat saya membuka buku lama, dan itu teman-teman menjadikan sebuah sensasi baru, mencoba merasakan apa yang penulis rasakan gitu. Itu yang membekas dari channel YouTube dari Mas Alwi Johan ini. Go check out, nonton, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita bakal ketemu di episode berikutnya bersama saya Ibnu. Take a position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.